Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iqbal dan sekarang seperti biasa ketika saya sudah berada di depan kalian, berarti saatnya saya untuk menguak, mengungkap atau lebih kepada memberitahu siapa saja reng-rengan yang ada di Junjungan Rasa, tepatnya yang berada di channel ini, dan kita bakalan menguak lebih dalam lagi salah satu dari mereka gitu. Terutama di sini kita ada salah satu tim dari Junjungan Rasa. Boleh dikenali namanya siapa? Nandi. Namanya Nandi itu. Nah, lalu mungkin di setiap rombongan ataupun di setiap kita yang ada di sini itu mempunyai nama panggilannya masing-masing ataupun nama panggilan yang berbeda gitu, lain dari biasanya gitu. Untuk nama panggilan sendiri di Padepokan itu siapa itu namanya? Raden Bentar. Nah, Raden Bentar. Boleh dijelasin itu kenapa bisa Raden Bentar gitu? Mungkin apa ya, silsilah namanya atau mungkin makna daripada nama tersebut mungkin? Saya belum dikasih tahu sama Akang makna nama tersebut itu. Pasti dirahasiakan gitu ya. Iya. Mungkin nanti boleh ditanyakan gitu ya. Iya. Oke. Mungkin gini, untuk pertanyaan sekarang atau pertanyaan yang lebih mendalam, gak mendalam, mungkin agak yang nyantai dulu gitu. Awal mula berada di Padepokan itu kurang lebih seperti apa? Mungkin lebih kepada apa ya, cerita awalnya sampai berada di Padepokan ini seperti apa gitu. Dan juga sudah berapa lama itu? Kurang lebih 8 tahun. Awal mula saya ikut ke Padepokan, ikut orang tua. Nah, sudah ikut orang tua karena saya tertarik dengan perjalanan. eh, Perjalanannya intinya nggak menyimpang dari ajaran gitulah. Pasti itu. Nggak menyimpang dari ajaran Islam gitu. Yang ketiga tuh yang saya alami pernah dulu kan, sebelum saya masuk Padepokan Ingsun Kamilah, kalau saya ada orang temen atau rekan membawa batu cincin, apa itu ada khodamnya atau enggak, Iya, iya. itu saya bisa rasakan gitu kan. Jadi sudah ada basic atau dasar di mana ketika ada sesuatu benda yang isi mungkin ya Ya, bisa merasakan itu. waktu itu saya bisa merasakan banget. Kenapa? Kalau kita misalkan rekan namanya Ki Ajo lah misalkan, Ya, dia pakai batu cincin getarannya beda sudah gitu, terasa gitu ya sudah terasa tanpa gitu, memegang itu. tanpa memegang, Waduh. tanpa membacakan satu ayat atau kalimah gitu. Mungkin sudah ada apa kepekaan yang apa kepekaan yang sudah terlatih sejak dari dulu mungkin ya. Walau alam gitu kan. Karena setiap orang mungkin mempunyai apa ya sudut spesialnya masing-masing mungkin ya. Iya, iya, iya. Salah satunya ya itu dia tadi bisa merasakan tanpa membaca ataupun tanpa kalau melihat mungkin bisa mungkin ya. Kalau melihat, Melihat atau mungkin secara tidak langsung merasakan gitu. ya biar merasakan, kalau melihat saya belum pernah gitu kan. Terus untuk mengetahui misalkan wah ini hodam yang di dalamnya seperti ini itu termasuk bisa juga seperti itu atau hanya merasakan. Kadang bisa gitu, kalau kitanya terbawa nafsu susah. Kalau kitanya rileks, kadang-kadang khodam itu masuk ke kita apa bentuk getaran atau bentuk suara kan, Iya. mengeluarkan dari suara bisa gitu. Jadi kembali lagi tergantung pada moodnya gitu kan. Iya, Kalau iya, memang sedang baik, bagus, bisa merasakan seperti itu. iya, iya. Tapi kalau misalkan moodnya sedang jelek, susah aja gitu atau gimana? Kalau mood lagi jelek makan itu rasa itu lebih timbul ke nafsu. Iya, Cuman iya. saya nggak bisa ngatakan karena takut fitnah. Karena Benar-benar. sayanya misalkan arusnya lain gitu. Apalagi ada apa energi positif, Iya. apa energi negatif. Dari sana kalau kita kalau lagi nggak mood, apa kita terlalu terbawa arus nafsu, susah untuk matakan. Nah, berhubung karena memang sudah punya semacam basic atau semacam kespesialisan seseorang sejak dari dulu dan semenjak masuknya ke padepokan ini mungkin apakah lebih peka atau seperti apa gitu? Kalau dulu cuman bisa merasakan getaran kan, kalau sudah masuk padepokan kadang-kadang kita misalkan ketemu sama teman, basic teman tuh sikap teman itu seperti apa, kalau kita lagi kadang-kadang bisa mengatakan, bahkan dikatakan saya itu dia mengaku benar gitu. Jadi secara tidak langsung bisa mengetahui Sifat, sifat sikap seseorang ya, gitu kan. Jadi bisa dibilang termasuk lebih peka lagi mungkin dia ya. lebih Oh iya, peka oke. gitu, tapi tergantung orangnya, kita ketemu sama orangnya. Nah Kalau itu. kita misalkan orangnya itu seikhwan lah,
Iya, walaupun dari padepokan lain kita bisa mengungkapkannya, kalau dia mungkin bertentangan lebih baik ditahan gitu. benar itu. Untuk menjaga juga Iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Oke, lalu itu mungkin salah satunya. Lalu hal apa saja yang dirasakan selama berada di padepokan mungkin? Mungkin entah itu semakin tenang atau hal ketentram dalam hati atau apapun itu mungkin bisa Ada diceritakan. yang diceritakan waktu saya silaturahmi ke padepokan, ada seorang kakek-kakek, mungkin masih ada atau enggak adanya kakek itu, dia pakai batu cincin. Pas dia batu cincin, saya langsung tarik, seolah ditantang gitu ya. Tangannya disuruh berdiri aja, Iya, iya. disuruh seolah-olah diajak sparring gitu kan. Waktu di padepokan itu. Pertama masuk saya padepokan. Udah ekstrim gitu ya. Udah ekstrim. Malah saya pada diketawain. Waduh. Jadi apa selain seperti itu bagaimana lagi tuh? Jadi langsung dilawan apa bagaimana tuh? Jadi getarannya kerasa kan, misalkan ada teman apa pakai batu cincin, Iya. waktu masuk padepokan kita tuh kayaknya mau rasanya ditantang aja gitu. Baik itu hodam positif mau negatif, kita merasa ditantang aja, getarannya ke dada tuh udah beda, ke jantung tuh detaknya udah lain gitu. Jadi secara tidak langsung ada apa ya, timbal baliknya, maksudnya ada reaksi gitu secara tidak langsung. Iya ada reaksi, baik pun dengan perasaan, ngerasa sesak, kadang dari tangan gitu Iya. kan, kadang masuk kepala panas itu. Oke, nah itu jadi salah satu story dari beliau tersebut lumayan cukup dan itu sangat menginspirasi juga untuk kita semua. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan terutama untuk sahabat Insun yang di rumah maupun untuk Rene ataupun buat sahabat kita Junjungan Raksa Ibra Channel. Ya, untuk semua sahabat Insun, apalagi generasi muda yang akan meneruskan apa diwarisin doa-doa dari junjunan kita, kita semangatlah, jangan pantang menyerah, jangan pantang menyerah. Sebelum kita berhasil, jangan kita merasa lelah. Berjuang, semangat, berdoa, ikhtiar, itu ajalah. Oke, jadi Sobat Isun itu dia tadi yang diutarakan dan juga story-nya. Dan juga masih banyak story dari tim kita yang lainnya juga dan tetap akan kita kuak dan juga akan kita perdalam lagi supaya lebih kenal lagi antara kita dengan kalian juga yang ada di rumah. Pokoknya tetap stay tune terus di channel Junjungan Raksa Ibra Channel dan juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.